Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indah Rindu Ferdani dengan NIM 21010702012 dari kelas 2B di 3 akuntansi. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penghimpunan dana dan penyaluran dana bank syariah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi perbankan. Topik yang pertama yaitu penghimpunan dana dari bank syariah. Penghimpunan dana bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiyah dan mudharabah. Yang pertama yaitu prinsip wadiyah. Prinsip wadiyah yang diterapkan adalah wadiyah yad domanah yang diterapkan pada produk giro. Wadiyah yad domanah berbeda dengan wadiyah amanah. Adapun perbedaan antara wadiyah amanah dan wadiyah yad domanah yaitu yang pertama wadiyah amanah. Pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai dengan kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Aplikasi perbankannya yaitu Safe Deposit Box dan RAN. Kedua yaitu wadiyah yad domanah. Pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Aplikasi perbankannya yaitu Giro Wadiyah. Selanjutnya yaitu ketentuan umum dari prinsip wadiyah. Yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, tapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Yang kedua, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilet giro, atau debit card. Yang ketiga yaitu terhadap perbukaan rekening ini, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Yang keempat, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudarib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Adapun rukun mudharabah terpenuhi semua apabila ada mudarib, ada pemilik dana, ada usaha yang dihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan dana, prinsip mudharabah terbagi atas dua. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah dan yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah. Dalam prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Selanjutnya yaitu ketentuan umum mudharabah mutlaqah.
Yang pertama, bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Yang kedua, untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau bilet deposito kepada deposan. Yang ketiga, tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Yang keempat, deposito mudharabah hanya dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama seperti deposito baru. Tetapi, bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru. Dan yang kelima yaitu ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah simpanan khusus atau restricted investment di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Adapun karakteristik mudharabah muqayyadah yang pertama yaitu pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Yang kedua, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan. Yang ketiga, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Yang keempat, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau bilet deposito kepada deposan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai penyaluran dana dari bank syariah. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, serta yang keempat yaitu pembiayaan dengan akad pelengkap. Yang pertama yaitu prinsip jual beli atau bai. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini, barang diserahkan setelah akad, sementara pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicilan. Yang kedua yaitu pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas, transaksi ini mirip jual beli ijon. Namun, dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Yang ketiga yaitu pembiayaan istisna. Produk istisna menyerupai produk salam, tapi dalam istisna, pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan istisna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika
jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah. Yang kedua yaitu prinsip sewa atau ijarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya, prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal juga dengan ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Nah, yang ketiga yaitu prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang kedua yaitu pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudarib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari sahib al-mal dan keahlian dari mudarib. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil sahib al-mal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudarib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil sahib al-mal, dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah, modal berasal dari dua pihak atau lebih. Baik, sekian penjelasan saya mengenai penghimpunan dana dan penyaluran dana. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.